Halo teman-teman semua, selamat datang di episode Borneo Trip. Pada episode kali ini kita akan melakukan trip yang agak panjang ya teman-teman, dan ini lintas 3 negara. Dimana jika di episode sebelumnya, ya sepertinya kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, kita sudah explore Borneo Trip, muter Kalimantan ini membentuk huruf U teman-teman. Ya melintasi dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Tanjung Selor, Tarakan, dan sampai di perbatasan Indonesia Malaysia, Nunukan. Nah, di episode kali ini kita akan balik, di mana kita akan memutari Pulau Borneo via utara dan membentuk huruf N ya teman-teman. Tentu ini perjalanan yang lumayan panjang dan nantinya kita juga akan melewati negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan karena ini perjalanan yang lumayan panjang, jadi untuk kedepannya akan saya upload di beberapa episode ya. Dan di perjalanan kali ini saya juga akan mencantumkan secara detail kira-kira berapa sih budget yang dibutuhkan pada trip kali ini. Siapa tahu ada teman-teman yang cari referensi untuk trip di rute ini supaya bisa jadi referensi ya. Dan di etap pertama ini kita akan menuju ke Pulau Borneo, tepatnya ke Pontianak, menggunakan pesawat Lion Air teman-teman. Oke, gimana keseruan perjalanan kali ini? Simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Selesai pengecekan imigrasi ya tadi di imigrasi Ntikong atau Tebedu untuk imigrasi di warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildan nih. Siang ini sekarang tanggal 25 Januari 2024 saya sudah berada tepatnya di Terminal Bis Kertajaya Mojokerto ya teman-teman. Dan hari ini kita akan trip yang lumayan panjang nih teman-teman. Hari ini kita akan trip antar negara, yaitu dari Malaysia kemudian lanjut ke Brunei Darussalam teman-teman. Yuk, sekali ini kita akan nyobain naik bis antar negaranya Damri, yaitu dari Pontianak, Malaysia, dan berakhir di Brunei Darussalam. Cuman di etap pertama ini kita akan naik pesawat dulu dari Surabaya menuju ke Pontianak. Dan sekarang ini saya posisi lagi ada di Terminal Mojokerto, dimana kalau biasanya itu kita naik naik bis dulu ekonomi kayak Sugeng Rayu yang lewat ini. Nah, naik bis ekonomi terus sampai di Bungurase lanjut naik Damri menuju ke Juanda. Biasanya seperti itu. Cuman di belakang itu lagi ada Damri parkir, nggak tahu ya berangkatnya jam berapa, dan Damri itu tujuan ke bandara teman-teman. Oke, sekarang kita cari info dulu, coba kita tanya-tanya Damrinya berangkat jam berapa. Untuk pesawat saya aslinya itu jam 2 siang, terus kemudian ya seperti biasa di reschedule jadi jam 5 sore. Dan ini sekarang masih jam setengah 1 teman-teman. Oke, coba kita cari informasi tentang Damrinya dulu ya. Ini sekarang jam setengah 1, 12.38, ini panas banget ya. Seperti ini situasi dan kondisi di Terminal Mojokerto. Nah, coba kita cari info Damri. Kalau Damri ini langsung menuju ke bandara teman-teman, nggak usah transit di Bungurase. Ini tarifnya kurang lebih 70.000. Kita cari info dulu, mana nih supirnya ini. Tanya ke kantornya, ternyata kantornya ada di sini teman-teman. Saya pikir pos satpam tadinya. Ini ternyata kantor dari Damri Bandara Juanda Mojokerto. Nih.
mencari info, akhirnya kita dapat info juga. Dan untuk Damrinya itu berangkat jam 1 teman-teman. Jadi ya enak lah jam 1, mungkin nyampe sana jam 2. Jadi kita bisa santai-santai di bandara ya teman-teman, karena pesawatnya jam 5. Cuman kalau emang dihitung kita misal transit naik ngecer ya, misal naik Sugeng Mira menuju ke Surabaya, itu nunggu di depan kan nggak nentu, kadang 15 menit dapat, kadang 30 menit dapat gitu. Belum lagi nanti kita oper transit ke Damri. Damri juga lumayan lama sih ngetemnya, biasanya kadang tergantung kita datangnya udah ngetem berapa lama gitu armadanya ya, cuman ya masih nunggu lagi. Jadi kalau dihitung secara kita misal ngecer itu jamnya ngepasin, cuman karena ada Damri ini jadi ya kita lebih santai aja ya gitu. Oke, sekarang ya bentar lagi nih berangkat, 10 menit lagi kita persiapan berangkat jam 12.55. Saya aja penumpangnya nih. Kita tempati sendiri ya. 12.56 kita mulai berangkat teman-teman. Ini ada Sugeng Rahayu Sniper. Nah, enten misal kosong tetap berangkat Pak. Naik kosong tetap berangkat ya. Waduh. Nek dugi Mojokerto jam pinten mawon sih Pak niki? Jam 7, 9, 11, 1, 3. Oh, 7, 9, 11, 1, 3. 2 jam sekali Pak nggih. Nggih. Madhe loro kok. Oh, ya sekali. Nggih, tadi ini kok kono gondor ini. Oh, nggih. Tak jauh dari Terminal Mojokerto, kita langsung masuk tol dan masuk di gerbang tol Penompo teman-teman. Perjalanan dari sini langsung full tol sampai di Bandara Udara Juanda Surabaya dan tidak mampir di Terminal Bungurasih dulu ya. Beda lagi kalau kita naiknya dari Bandara Juanda arah ke Mojokerto. Biasanya itu mampir ke Terminal Bungurasih dulu teman-teman. Dan untuk tarifnya yaitu 70.000. Dan sebelumnya, sebelum armada HIS ini, dulu itu yang jalan medium bus loh teman-teman. Mungkin karena penumpang dari Mojokerto ini tidak terlalu banyak ya, jadi digantikan yang lebih kecil yaitu HIS komuter ini. Jam 14.02 kita udah sampai di Bandara Juanda ya, lihat nih. Jadi total perjalanan tadi cuma 1 jam aja, cepet ya. Kalau kita naik ngecer tadi mungkin masih sampai Bungurasih, itu kalau udah sampai ya, kalau dapat bis gitu. Oke, karena kemarin kita pesan lewat online, sebenarnya udah check in online itu bisa teman-teman. Cuman karena saya pengen kursi yang samping kaca, dimana tadi pas check-in online saya klik itu nggak bisa pilih kursi ya, udah nggak bisa pilih kursi, jadi mungkin kita check-in secara manual aja ya, biar bisa pilih kursi. Dan kondisi bandara siang ini nggak terlalu ramai sih, standar aja ya. Nih, ini merupakan pintu keberangkatan Terminal 2 teman-teman. Iya ya, Terminal 1 apa Terminal 2 ya? Lupa saya. Oke, habis ini kita langsung masuk aja ya. Oke, ini kita udah masuk. Sekarang kita antri check in dulu ya. Yang Lion sama aja sih sepertinya Lion. Nih, Lion banyak Lion ya. Seperti ini situasi dan kondisi terkini. Sebenarnya check in online enak sih ya, terus cetak boarding pass mandiri gitu. Cuman takutnya nanti kursinya random, nggak dapat yang samping jendela teman-teman. Jadi kita antri dulu biar dapat samping jendela aja. Oke. Ini akhirnya kita udah check in ya. Ternyata tadi itu disuruh check in online dulu, terus setelah check in online baru ke counternya untuk request seatnya diubah gitu. Kali ini kita ke bagian seat nomor 17F, dimana ini samping jendela. Kalau nggak salah 17 ini emergency teman-teman, jadi lebih lega ya untuk jarak space kakinya. Ntar kita lihat secara lebih detail. Ini untuk tiketnya, ini saya beli dengan harga 1.203.000 teman-teman. Ya digenapin lah 1.200.000. Dimana untuk dari Surabaya ke Pontianak itu ada beberapa opsi selain naik
pesawat ini. Ada naik kapal sih teman-teman. Bukan beberapa ya, opsinya cuma 2 antara pesawat ini dan kapal. Oke, kita lanjut ke ruang tunggu yuk, kita masuk dulu. Nih, sepertinya pesawat kita sih masih belum sih ya, masih entar 17.15. Ini sekarang jam 14.13. Ada Sriwijaya Air Makassar. Saya belum pernah nih naik Sriwijaya ya. Kapan-kapan bolehlah kita coba. Oke, kita di pintu berapa ini? Gate 10 nih. Kita di gate 10. Oke, kita OTW dulu. Barusan kelar cek barang bawaan. Nah, ini kita tadi gate 10, berarti kita belok kanan ya. Nih, pintu 10. Ini ada apa nih? Hadiah Vespa nih. Wah, dapat Vespa ini full senyum ya. Oke, kita jalan dulu menuju ke gate 10 teman-teman. Di sana ya lumayan lah, ini lumayan menguras stamina. Ini kita sampai gate 8 teman-teman. Ini saya ada yang salvok, itu ada pesawat Lion Air yang Airbus A330-900, dimana itu biasanya pesawat yang digunakan untuk jamaah umroh ya. Dan ini kebetulan sepertinya juga lagi ada jamaah umroh teman-teman. Lihat nih, kan rame ya. Itu pesawatnya Lion Air A330-900. Wah, kapan ya bisa naik itu ya Airbus? Yuk, coba kita mendekat yuk, kita lihat secara lebih dekat seperti apa. Nah teman-teman, di depan kita ini Airbus A330, besar banget ya, lihat. Bandingin sama yang sana itu Boeing 737-900, sama-sama Lion. Perbedaannya sangat nyata ya. Bismillah, semoga suatu saat bisa naik ini ya, sekalian naik ini ke Mekah umroh gitu. Amin, 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 amin. Nih lihat teman-teman, sekarang jam 4.20. Kita dari tadi ya santai di sini, habis buka laptop juga. Ini di luar sekarang kondisinya lagi hujan teman-teman. Lihat ya, mungkin 1 jam lagi ya berarti teman-teman, karena pesawat kita itu jam 17.15. Jadi ya kita santai-santai dulu sambil nunggu kita bisa boarding, dan kita akan berangkat menuju ke Pontianak ya. Ini sekarang jam 16.58, kita udah mulai masuk ke dalam pesawat ya. Nih, kita lumayan depan sih ini. Tuh, banyak pesawat-pesawat lainnya juga. Dijadwalkan sih sampai di Pontianak jam 19.00 teman-teman. Ini berangkatnya jam 17.15. Sore Pontianak, silakan. 17F Pak ya, terima kasih. 17F. Oke teman-teman, ini kita udah ada di seat kita nomor 17F yang samping jendela ya. Dan ini lihat, karena ini di pintu darurat, jarak antar seatnya longgar banget ya. Ini salah satu kelebihan kalau kita di pintu darurat ya. Ekonomi rasa bisnis. Ini bisa selonjoran gini. Cuman ya kursinya ya sama teman-teman, ekonomi seperti pada umumnya gini. Nah, di bagian depan ada kantong tentang informasi, terus ada meja lipatnya. Ya beginilah teman-teman untuk ekonomi ya, nggak ada yang lebih lagi. Nih, cuman jarak antar seatnya kalau di emergency seat ini bener-bener lega banget ya. Nih kita udah masuk, kita santai dulu ya. Enaknya ini nih, kalau kita di samping jendela ini ya, bisa ngelihat view gini. Cakep ya, meskipun agak kena air ini, efek hujan teman-teman, gerimis. Passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once you're over the wing. To inflate your life vest, pull down sharply into contact. Should the life vest fail to inflate, please fasten your seat belt and make sure your seat bag is upright.
Perjalanan dari Surabaya menuju ke Pontianak via jalur udara ini kurang lebih akan ditempuh dalam waktu 2 jam penerbangan teman-teman. Dijadwalkan kita akan sampai di Pontianak jam 19.00. Dan untuk Surabaya Pontianak sendiri itu ada 2 pilihan opsi transportasi umum ya. Yang pertama kalian bisa naik pesawat ini. Harga tiketnya 1.200.000 dan waktu tempuhnya 2 jam ya teman-teman. Yang kedua kalian bisa naik kapal. Untuk kapal yang melayani rute Surabaya Pontianak itu ada kapal Pelni Bukit Raya teman-teman. Harga tiketnya 413.000 dan akan ditempuh dalam waktu 2 hari. Sebenarnya kemarin rencananya pengen naik kapal ini teman-teman Bukit Raya, tapi yang keberangkatan dari Jakarta tujuan ke Pontianak. Kapalnya ya sama Bukit Raya ini, cuman rutenya itu menarik teman-teman kalau berangkat dari Jakarta karena melewati pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Rutenya mulai dari Jakarta, Belinyu, Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, dan finish di Pontianak. Wah mantep banget bukan? Untuk rutenya berasa keliling Indonesia ya. Cuman karena kemarin karena keterbatasan waktu dan jadwal kapalnya juga gak ngepasin teman-teman, jadi ya udah deh naik pesawat ini. Mungkin next bisa kita coba ya. Bandara Udara Supadio di Pontianak. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Jam 19.12 akhirnya kita mendarat juga teman-teman di Bandara Udara Supadio Pontianak. Oke, kita OTW keluar dulu teman-teman. Terima kasih. Akhirnya mendarat di Pontianak kita. Karena kita tadi nggak ada bagasi ya, jadi kita langsung aja gitu, langsung keluar. Ini salah satu kelebihan naik pesawat kalau nggak bawa bagasi ya, langsung out. Dan kali ini kita habis ini akan ketemu teman kita dari Pontianak. Nah, nanti mungkin ngopi-ngopi dulu, baru besok kita lanjut menuju ke Brunei. Besok bisnya jam 7 pagi. Tadi udah janjian juga sama Mas Bolang sih. Salaman sih. Lama gak berjumpa. Dari Bandara Udara Supadio kami langsung melanjutkan perjalanan bersama Mas Dimas untuk menjemput Mas Bolang dulu teman-teman, karena dalam trip kali ini kita akan barengan lagi sama Mas Bolang gitu. Dan ini kita sebelum tidur, sebelum istirahat, kita juga sempetin cari makan dulu di salah satu tempat yang mungkin hits lah di Pontianak ini ya, lumayan terkenal lah di Pontianak ini. Makan dulu, makan di Ayong namanya. Nih, rame banget nih, lihat sampai antri-antri. Untung tadi datangnya gercep ya. Aman. Jadi langsung nggak antri lama ini.
makanan khasnya sini nasi telur. Ya sebenarnya sederhana gini sih. Terus sama cah toge sama cah sawi. Nah ini sama nasi goreng habis ini nunggu dulu. Oke, kita makan dulu ya. Oke, setelah makan kita kembali ke penginapan teman-teman. Ini kita nginap di Hotel Merpati. Tadi yang cari Mas Bolang ini yang cari hotelnya. Nah, kita masuk kamar dulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video episode 1 trip Borneo kali ini. Untuk di episode 1 ini kita menghabiskan biaya trip yang bisa teman-teman lihat di layar kaca ya. Kali ini saya akan istirahat dulu karena besok kita akan trip lintas 3 negara bersama bus asli Indonesia Damri teman-teman. Oke, selamat berjumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.